Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kedua masih dalam pelajaran pertama mengenal Quran surat At-Tin dan memahami isi kandungan surat At-Tin. Inilah yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mengenal Quran surat At-Tin. Nama At-Tin diambil dari kata atau lafaz At-Tin pada ayat pertamanya, Wat-Tini. Itulah kenapa dinamakan surat At-Tin. Yang kedua, surat At-Tin berjumlah 8 ayat. Silakan dihitung. Yang ketiga, Quran surat At-Tin adalah surat ke-95. Kalau kita hitung dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus kita hitung, maka surat At-Tin dalam Al-Quran berada pada posisi ke-95. Quran surat At-Tin termasuk golongan Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Makkiyah adalah setiap surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi, kalau ada surat dalam Al-Quran diturunkan sebelum Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, itu dinamakan surat Makkiyah. Walaupun diturunkan di Madinah, seandainya turun sebelum Nabi hijrah, tetap dinamakan Makkiyah. Tetapi, anak-anak, jika dalam ulangan ada pertanyaan apakah surat Makkiyah itu, maka kalau tidak ada pilihan yang tadi Bapak sebutkan, setiap surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka silahkan kalian jawab surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Oh, salah ini. Diturunkan di kota Mekah. Tulisannya salah. Itu. Kalau kalian tidak menemukan jawaban yang Bapak berikan tadi. Jadi, sekali lagi, surat Makkiyah menurut pendapat ulama yang paling masyhur adalah surat yang diturunkan, setiap surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa surat Makkiyah adalah golongan Makkiyah adalah setiap surat yang diturunkan di kota Mekah. Keduanya betul jawabannya, tapi yang paling masyhur adalah pendapat atau definisi yang Bapak sebutkan yang pertama ini. Ya, itu sedikit pengenalan tentang surat At-Tin. Yang kedua, isi kandungan surat At-Tin. Ayat pertama dalam surat At-Tin kita bacakan Wat-Tini waz-Zaitun. Wat-Tini waz-Zaitun. Pada ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut demi buah tin dan zaitun. Perlu diingat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut salah satu nama makhluknya, salah satu ciptaannya, kalau di sini tin dan zaitun, ini menunjukkan bahwa makhluk atau ciptaan yang Allah sebutkan, Allah pakai sumpah di sini adalah ciptaannya atau makhluknya yang memiliki kehebatan yang luar biasa, yang memiliki keistimewaan. Berarti tin dan zaitun adalah salah satu dari sekian ciptaan Allah, buah yang Allah ciptakan yang memiliki banyak sekali manfaat atau banyak sekali keistimewaan. Kalau kalian belum pernah melihat buah tin dan zaitun,
Bapak perlihatkan di sini. Di sebelah kanan atau kiri di sini ada buah tin ya. Ini buah tin namanya. Ini waktu masih di pohon, dan ini buah tin yang ketika matang atau telah dibelah. Ini buah tin. Di sebelah kanan di sini ada buah zaitun. Ini bentuknya. Ini buah zaitun yang masih muda, ini udah agak tua, yang ini sudah mulai kering. Ini buah zaitun. Tin dan zaitun. Buah tin dan zaitun, manfaatnya apa saja, keistimewaannya itu apa saja. Kita bisa lihat, kita bisa baca di sini. Buah tin adalah buah yang enak. Kalau kalian pernah makannya, buah tin itu enak dan lembut ketika dimakan, serta cepat dicerna. Jadi ketika kita memakan buah tin, setelah kita masukkan ke dalam perut kita, itu buah tin mudah dicerna sehingga dapat melancarkan pencernaan tentunya. Buah tin menjadi obat yang banyak sekali manfaatnya. Pertama, memperhalus fisik. Dapat memperhalus fisik kita. Kalau kita memiliki fisik yang kurang halus, maka kita bisa memakan buah tin. Kita bisa mengkonsumsi buah tin. Kita bisa menanamnya di halaman rumah kita, atau kita bisa membelinya buah tin. Yang kedua, mengencerkan dahak. Kalau kita memiliki banyak dahak di tenggorokan kita, ini dahak ini salah satu penyebab kita menjadi malas. Dahak ini salah satu penyebab kita malas bekerja, malas belajar, malas menghafal. Ini karena dahak. Kalau kita sering memakan buah tin, insya Allah dahak kita akan encer dan mudah keluar, mudah untuk dikeluarkan. Selanjutnya, buah tin juga bermanfaat untuk membersihkan ginjal kita. Kalau para bapak-bapak kalian itu suka ngopi, suka meminum kopi, itu ginjalnya akan kotor dengan ampas-ampas kopi. Maka dengan kita memakan buah tin, insya Allah ginjal kita akan bersih. Memang kenapa? Ketika ginjal kita kotor, itu bakal banyak sekali penyakit yang ditimbulkan. Makanya berbanyak mengkonsumsi buah tin dapat membersihkan ginjal kita. Yang selanjutnya, menghancurkan batu pada saluran air seni. Kalau kalian pernah mendengar ada yang disebut dengan kencing batu, itu bisa disembuhkan dengan sering mengkonsumsi buah tin. Karena manfaat keistimewaan salah satunya buah tin adalah menghancurkan batu pada saluran air seni yang menghambat air seni atau air kencing kita keluar. Yang selanjutnya, menggemukkan badan. Kalau ada teman-teman kita yang makannya banyak tetapi kok belum gemuk-gemuk, maka bisa dianjurkan untuk memakan buah tin. Selanjutnya yang terakhir, buah tin juga dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Ketika rongga hati kita sempit, limpa kita sempit, akan menimbulkan banyak penyakit dan bisa disembuhkan insya Allah dengan izin Allah dengan mengkonsumsi buah tin. Selanjutnya, zaitun. Zaitun ini buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyak yang berlimpah di dalamnya. Ini dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Kalau di Indonesia, kalau di Arab Saudi mungkin banyak minyaknya, banyak sumber-sumber minyak di buminya, di perut buminya. Tetapi di daerah lain yang kurang minyak buminya, bisa diganti dengan zaitun. Selain itu, zaitun itu lebih sehat ketimbang dibanding daripada minyak-minyak yang biasa kita beli di warung-warung atau di toko-toko. Karena zaitun lebih sehat dibanding minyak itu. Selanjutnya ayat kedua, kita masuk kepada ayat kedua. Tadi wattini wazzaitun, ayat keduanya waturi sinin. Pada ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi Gunung Sinai. Bapak ulangi sekali lagi, ketika Allah
bersumpah menyebut salah satu makhluknya di dalam Al-Quran, seperti di sini demi gunung Sinai, maka berarti gunung ini, tempat ini memiliki keistimewaan, memiliki kehebatan yang luar biasa. Sebelum itu, gunung Sinai ini terletak di mana? Di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab Saudi dan Mesopotamia. Kalian bisa searching, kalian bisa lihat di Google Map. Kalian searching aja Gunung Sinai, nanti akan terlihat bagaimana bentuknya Gunung Sinai. Selanjutnya, Gunung Sinai ini memiliki ketinggian 2280 meter, lumayan cukup tinggi Gunung Sinai ini. Padahal dahulu Gunung Sinai ini lebih tinggi lagi dari yang dituliskan di sini. Kenapa? Dulu Gunung Sinai ketika Nabi Musa menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul, dan ini yang menyebabkan Gunung Sinai menjadi gunung yang istimewa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini Gunung Sinai hancur berkeping-keping, hancur sehingga hanya menyisakan 2285 meter. Jadi seharusnya dulu lebih tinggi Gunung Sinai ini, tetapi karena dulu Allah belum menampakkan zatnya, Allah masih menampakkan cahaya saja. Ketika akan bertemu dengan Nabi Musa, Allah baru menampakkan cahayanya saja, ini gunung sudah mulai goyang, mulai hancur sehingga hanya menyisakan 2285 meter saja. Tadi Bapak sebutkan di Gunung Sinai ini Nabi Musa menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul. Dan saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad berhenti di gunung ini dan melakukan sholat di sini sebagai penghormatan. Nah, ini dua kejadian inilah yang menyebabkan Gunung Sinai disebutkan dalam Al-Quran memiliki keistimewaan yang luar biasa. Yang pertama, karena Nabi Musa menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul di Gunung Sinai ini. Yang kedua, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW berhenti di gunung ini dan melakukan sholat di sini sebagai apa? Sebagai penghormatan bahwa dulu Allah pernah ingin menemui Nabi Musa. Kita bisa lihat Gunung Sinai mungkin kurang lebih seperti ini bentuknya. Di sini ada pegunungan karena memang banyak Gunung Sinai. Cukup luas pegunungannya. Gunung Sinai ada di sini. Dulu Nabi Musa menerima wahyunya, diangkat menjadi rasulnya di sini. Dulu ini Gunung Sinai tadi Bapak katakan lebih tinggi dari ini, tapi karena ketika Allah baru ingin menampakkan zat Allah, belum sampai zat Allah nampak, baru cahaya saja sudah hancur Gunung Sinai, maka tidak jadi. Allah menampakkan zatnya, menampakkan dirinya. Selanjutnya pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah wahadal baladil amin. Pada ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi kota yang aman. Maksud kota yang aman di sini adalah kota Mekah. Kota Mekah menjadi kota yang aman. Salah satunya, selain memang takdir dari Allah, qada dan qadar dari Allah, kota Mekah dikatakan kota yang aman karena ini adalah bukti dari bahwa doa Nabi Ibrahim telah dikabulkan. Jadi dahulu kala ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kota Mekah ini menjadi kota yang aman. Rabbij'al hadzal baladan amina. Kalian bisa lihat di dalam Quran surat Ibrahim ayat 35. Seperti itu. Kita bisa lihat mungkin kurang lebih penampakan kota Mekah seperti ini. Di sini ada Ka'bah, Masjidil Haram di sini.
Di kota Mekah perlu diingat, kota Mekah itu disebut dengan Ummul Qura. Ummul Qura. Kalau diartikan ibunya dari kota-kota. Jadi dari sekian banyak kota yang ada di Mekah, Mekah disebut dengan Ummul Qura. Mekah disebut dengan ibunya dari kota-kota yang ada di muka bumi ini. Nah, selain itu, kelebihan kota Mekah, selain yang Bapak sebutkan tadi, kelebihan kota Mekah adalah nanti ketika Dajjal laknatullah itu turun, Ya'juj Ma'juj keluar dari sarangnya, dari persembunyiannya, dari penjaranya, itu Ya'juj Ma'juj dan Dajjal tidak akan bisa memasuki daerah kota Mekah. Ada dua kota yang tidak akan bisa dimasuki oleh tidak bisa dimasuki oleh Ya'juj Ma'juj dan Dajjal ketika nanti hari kiamat akan datang, yaitu kota Mekah dan Madinah. Demikian untuk tugas hari ini. Pertemuan kali ini, tuliskan beberapa manfaat buah tin dan zaitun yang tadi Bapak telah sebutkan. 2. Di manakah Gunung Sinai berada, dan pernah ada peristiwa apa sajakah di Gunung Sinai? Silakan kalian jawab. Boleh ditulis pertanyaannya, boleh langsung jawabannya. Yang ketiga, tuliskan doa Nabi Ibrahim untuk kota Mekah yang terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 35. Jadi kalian buka Al-Quran, kalian cari surat Ibrahim, cari ayat 35, kalian tulis ayat 35 itu adalah doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim untuk kota Mekah sehingga kota Mekah menjadi kota yang aman, tidak didatangi oleh Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa semakin meyakini Al-Quran adalah pedoman kita, Al-Quran adalah kitab suci kita, dan kita mudah-mudahan bisa merasakan bagaimana enaknya buah tin, manfaatnya buah zaitun. Kita bisa berkunjung ke Gunung Sinai, dan kita bisa berziarah ke Mekah Al-Mukarramah, atau yang disebut dengan tadi Ummul Qura. Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.